Halo, selamat pagi anak-anak seluruhnya. Apa kabarnya? Semoga kita sehat-sehat semua. Nah, kita akan kembali bertemu di pembelajaran secara daring, yaitu untuk pelajaran biologi. Nah, baik. Materi kita yang pertama yaitu tentang ruang lingkup biologi. Nah, kalian bisa lihat di sini ada banyak sekali yang digolongkan ke dalam biologi. Oke, untuk selanjutnya, sebelum kita lanjutkan, mungkin kamu di SMP sudah pernah belajar tentang biologi, atau kalau di SMP kamu belajar itu IPA terpadu. Nah, sekarang kita mau tahu apa itu biologi dan mengapa kita harus belajar biologi. Nah, lalu kamu mungkin akan mendengar bahwa di dalam kehidupan sehari-hari kita memiliki cabang-cabang ilmu yang dipelajari di biologi. Nah, untuk selanjutnya dari materi itu nanti kita akan dapat manfaat dari biologi, dan ternyata biologi itu tidak hanya memiliki manfaat, juga dia memiliki bahaya. Baik, sebagai tahap awal, biologi. Biologi itu berasal kata dari bios dan logos. Bios itu artinya hidup, logos artinya ilmu. Maka kalau kamu pernah dengar ada iklan sepatu logo, itu sepatu untuk sekolah. Kenapa logo itu diambil dari logos? Maka biologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan. Maka di sini bisa kita lihat ilmu yang mengkaji atau mempelajari tentang makhluk hidup dan yang berkaitan dengan makhluk hidup, termasuklah yang ada di lingkungan kita. Kemudian alasan kenapa kita harus belajar biologi. Alasan kenapa kita harus belajar biologi. Biologi itu mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena di dalam kehidupan kita itu berhubungan dengan bio. Di dalam kehidupan, namanya juga kehidupan, bio itu hidup. Nah, mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari itu di mananya saja. Nah, makanan harus kita konsumsi. Walaupun berpuasa tetap harus mengkonsumsi makanan. Kemudian kita pasti pernah mengalami penyakit. Nah, penyakit itu siapa yang menyebabkan? Tentu saja makhluk hidup juga. Nah, kemudian dengan memahami biologi, dengan nanti kita sudah belajar tentang biologi, diharapkan peserta didik kami semuanya memahami bahwa diri kita sendiri dan kehidupan yang ada di sekitar kita. Lalu, karena di dalam biologi itu selalu akan ada penemuan-penemuan yang terbaru dan ada masalah-masalah yang baru, maka kita juga diharapkan mampu menyelesaikan berbagai masalah. Seperti yang saat ini kita alami, masa pandemi. Itu merupakan masalah skala dunia. Maka harus tahu, dicari kan masalahnya di mana. Oke, kemudian bijak terhadap lingkungan, karena kita adalah makhluk hidup yang bergantung kepada lingkungan, maka kita dengan mempelajari biologi juga kita diharapkan untuk selalu bijak terhadap lingkungan. Oke, baik. Kalau kita bahas biologi sebagai ilmu, ciri-ciri dari biologi yang dikatakan sebagai ilmu, nah di antara yang ini semua, yang 6 ini, ya, di antara yang 6 ini, yang paling mendasar adalah kalian diharapkan dapat berpikir secara logis. Berpikir secara logis. Nah, jadi dengan adanya ilmu yang sudah kamu pelajari sekarang, kita harus bisa berpikir secara logis.
Kita bisa melakukan A karena apa? Kita bisa melakukan B untuk apa? Nah, itu berpikir secara logis. Oke, selanjutnya ruang lingkup biologi. Nah, di ruang lingkup biologi ini adalah materi kita yang sekarang. Ruang lingkup biologi itu terbagi atas objek kajian biologi, di mana diantaranya yang merupakan kajian biologi adalah Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. Ya, nah jadi yang 5 ini nanti akan kita pelajari secara tersendiri. Jadi ruang lingkupnya biologi itu Monera. Monera itu nanti apa? Bakteri. Pernah sakit perut, ya, pernah mengalami bolak-balik ke belakang atau ke kamar mandi, ada bakteri yang tidak baik berarti di dalam ususmu, itu dipelajari di Monera. Kenapa bisa terjadi kompos? Nah, itu dipelajari di Monera. Kemudian protista. Protista itu yang paling umumnya bisa dilihat di air-air selokan ataupun air paret. Nah, itu termasuk ke ruang lingkup biologi. Kemudian fungi. Fungi atau jamur. Saya rasa kalian pernah pasti makan tempe. Nah, pada saat kalian makan tempe, yang terbayang oleh pikiranmu pasti adalah fungi. Kemudian plantae, nah tumbuhan yang ada di sekitar kita. Lalu animalia, animalia itu hewan-hewan yang ada di sekitar kita termasuk diri kita sendiri. Oke, kemudian bagian yang kedua, organisasi kehidupan. Yang dikatakan organisasi kehidupan itu adalah yang membentuk satu makhluk hidup. Ya, yang membentuk satu makhluk hidup. Kehidupan itu ada diawali dari adanya molekul. Setelah terbentuk molekul baru mulailah ada berkembang menjadi sel. Molekul ini yang mana? Pernah dengar DNA? Pernah dengar RNA atau sifat yang diwariskan? Nah, sudah ada sifat yang mau diwariskan. Ya, misalnya terjadi peleburan antara gamet jantan dengan gamet betina. Ya. Nah, di situ akan ada pertemuan antara sperma dengan ovum. Disitulah terjadi pembuahan. Di saat terjadi pembuahan itu sudah terbentuk molekul. Kenapa? Sudah ada DNA di sana. Sudah ada sifat yang mau diwariskan. Kemudian sifat yang mau diwariskan itu akan berkembang membentuk sel. Ya, dia akan berkembang membentuk sel. Sel itu yang mana? Sel itu bagian yang terkecil dari dalam makhluk hidup. Contohnya, kita punya sel-sel yang hidup. Misalnya kalau kamu mengalami luka, ya, kenapa bisa luka itu menutup kembali? Karena kita memiliki sel-sel yang hidup. Kemudian, sel akan berkembang membentuk jaringan. Jaringan kamu, jaringan apa aja? Ada jaringan ikat, ya. Kemudian selanjutnya masuk ke organ. Organ itu adalah alat-alatnya. Ya. Kalau sudah ada alat-alat ataupun sudah ada organnya. Organ bukan organ piano ya, organ tubuh. Kalau kita sudah punya organ-organ tubuh, tentu saja organ itu akan saling bekerja sama. Ya, saling bekerja sama. Contohnya, pada saat kamu belajar ini sekarang ini. Nah, ternyata orang tua kamu lagi masak Indomie. Maka tentu saja pikiran kamu akan terganggu. Kenapa? Karena ada organ hidung yang bekerja dengan otakmu untuk membagi pikiranmu. Masak apa mama itu ya? Kok wangi kali? Nah, itu sudah termasuk sistem organ yang bekerja sama antara hidung, otak, ya. Nah, itu sudah terjadi bekerja sama. Sudah ada itu, jadilah organisme. Ya, sudah jadi organisme. Organisme itu siapa? Organisme itu diri kita sendiri ataupun individu. Ya, organisme itu adalah diri kita sendiri ataupun individu. Nah, dalam masa pertumbuhan, kalau kita lihat seorang ibu hamil, ya, selama dia di kandungan ibunya itu sampai di organisme. Selama si bayi itu berada di kandungan ibunya, molekul
sel, jaringan, organ, sistem organ dengan organisme. Organisme itu siapa? Ya bayi yang ada di dalam kandungannya. Setelah itu, si organisme ini tadi, si bayi itu tadi kan akan dilahirkan. Nah, udah 9 bulan 10 hari, pasti brojol, lahir. Nah, dia akan lahir, lalu dia akan mulai bersosial. Bersosial itu dengan apa? Dia akan berkumpul dengan populasinya. Ketemu dengan yang sama-sama dengan dia. Contohnya, si anak tadi akan berkembang bersama dengan orang tuanya, bersama dengan keluarganya. Nah, itu namanya populasi. Populasi itu artinya apa? Nah, tugas kamu mencari apa itu arti populasi. Nah, setelah terbentuk populasi, maka si anak ini tadi tidak cukup hanya dengan populasinya saja dia berkomunikasi atau berteman, bersahabat. Dia juga harus berada di luar ruangan. Dia harus membentuk kerjasama dengan atau membutuhkan dengan yang di luarnya juga. Yaitu apa? Dia pasti akan membentuk komunitas. Jadi kalau komunitas sekarang kan seringan itu dibilang, oh ya komunitas moge, komunitas sepeda motor putih, komunitas sepeda. Nah itu komunitas. Ya itu contoh-contoh dari komunitas. Nah, tugas kamu yang kedua cari apa yang dimaksud dengan komunitas. Oke, yang selanjutnya ekosistem. Nah, ekosistem ini eko berarti lingkungan. Ya, eko berarti lingkungan. Nah, yang namanya seorang individu dia sudah bekerja sama dengan populasinya, dia sudah hidup dengan komunitasnya, maka dia juga akan membentuk ekosistem. Ekosistem ini apa? Nah, ekosistem ini biasanya dibilang dengan hubungan timbal balik. Ya, ekosistem ini biasa dikatakan dengan hubungan timbal balik. Pengertiannya apa? Pengertiannya itu tugas kamu yang ketiga. Ya, itu tugas kamu yang ketiga. Ekosistem itu apa artinya? Nah, ekosistem itu dibilang hubungan timbal balik. Biasanya dikatakan hubungan timbal balik. Timbal baliknya apa? Kita sebagai manusia, kita membutuhkan udara. Kita harus membutuhkan udara. Atau di antara kalian ada yang bisa paling tidak ya 5 menit saja dulu bilang nggak butuh udara? Mana tahu, ya kan? Oke, baik. Nah, dari antara ini semua yang paling tinggi adalah biosfer. Ya, yang paling tinggi adalah biosfer. Dari tingkat organisasi kehidupan makhluk hidup itu yang paling tinggi adalah biosfer. Biosfer itu adalah bumi ini. Ya, biosfer itu adalah bumi. Nah, itu untuk organisasi kehidupan. Nah, di sini ada molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, ya. Ini molekul protein yang diberikan, ya protein hasil yang kita makan itu memberikan makanan bagi si sel. Oke, kemudian individu. Ini individu ini tadi yang dibilang dengan organisme. Organisme itu nanti dia akan bersama dengan populasinya. Jadi populasinya siapa? Nah, tadi itu sudah kamu cari tugasnya kan? Nah, kemudian akan membentuk komunitas. Dari komunitas juga nanti akan berlanjut berkembang menjadi ekosistem. Itu juga menjadi tugas kamu yang ketiga. Nah, yang terakhir atau yang paling tinggi adalah bioma. Bioma ini adalah tingkat organisasi yang paling tinggi. Bioma di dunia ada banyak. Tapi yang kamu cari adalah ya tugas kamu untuk bioma ataupun biosfer. Ya, tugas kamu untuk bioma ataupun biosfer, carilah ciri-ciri dari beberapa bioma yang ada di Indonesia. Jadi di Indonesia itu ada berapa bioma?
Luar negeri nggak kita ini ya, nggak usah kita cari ya. Di Indonesia itu memiliki berapa bioma dan sebutkan ciri-cirinya masing-masing. Oke. Nah, jadi kalau dibuat urutannya seperti ini, tingkat organisasi kehidupan. Ada molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Bisakah ini berpindah-pindah? Tidak bisa, harus ini urutannya. Ya, harus ini urutannya. Karena tidak mungkin terbentuk organ terlebih dahulu baru ada sel. Awalnya tetap harus dari molekul. Oke, nah itu untuk pertemuan kita hari ini. Oke. Nah, untuk selanjutnya nanti akan kita pelajari cabang-cabang ilmu biologi. Nah, baik anak-anak, tugasnya sudah tahu ya. Tadi tugas kalian untuk sementara tingkat organisasi kehidupan, carilah pengertian tentang populasi, komunitas, ekosistem, dan bioma yang terdapat di Indonesia. Sebutkan masing-masing ciri-cirinya. Oke, demikianlah pertemuan kita hari ini. Lain waktu kita akan lanjutkan kembali. Tetap laksanakan 5M. Kita masih belum bisa bertatap muka secara luring ya, karena kita masih di dalam masa pandemi. Semoga pandemi ini bisa cepat berlalu, kita bisa berdoa bersama-sama. Oke. Selamat pagi. Salam sehat. Bye.